Jejak digital Sahroni ketika kampanyekan Anies Baswedan menjadi presiden, dan inilah pernyataan Sahroni yang mengkampanyekan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menjadi presiden. Indonesia butuh Anies. Setujukah Anies presiden? Setujukah Anies Muhaimin Wakil Presiden? Amin. Menang, menang, menang. Cocok gak kira-kira saya jadi presiden, Pak? Negara mana ya? Negara mana? Wah, ini nih. Ini Hopeng tadinya kenapa begini ya? Tadi di Cocok, sana enggak cocok. gitu loh. Saya ketika pertama kali lihat balihonya itu, besar sekali, saya bilang memang cocok ini sebetulnya. Ini soal waktu aja ini. Amin. Tapi Pak, memang Pak, mimpi saya memang jadi presiden Pak. Tapi karena Bapak duluan, ya udahlah Pak, saya antri aja Pak. Tapi memang kadang-kadang kita bisa mulai dari baliho bisa sampai di sini. Oh iya. Tepuk tangan dulu. Cuman gini, Gus, kalau dari baliho itu rutenya panjang. Kalau mau cepat MK. MK pun, Mas, Apa? MK pun bisa lama. Lama ya? Bisa lama. Lebih cepat lagi kalau lewat paman. Ya. Kita bilang Roni gubernur, bukan? Enggak. Roni gubernur, boleh juga. Amin, amin. Oke, itu terakhir. Terakhir. Kita coba ya. Anies Muhaimin Wakil Presiden. Amin. Menang, menang, menang. Yang terakhir, Sahroni boleh jadi gubernur nggak? Boleh. Mantap. Ramji, tenang aja. Ntar juga lo diangkat. Jangan Jadi apa? Ke RW. RW. Oke. Narji jadi apa, Narji? Saya mau jadi warga aja, tapi cinta perubahan. Iya. Berbicara JIS, Bang Roni pastinya ikut mengawal atau ikut memberikan pemikiran dan lain pada saat pembangunan di awal. Anies, Indonesia butuh Anies. Setujukah Anies presiden? Setujukah Anies Muhaimin Wakil Presiden. Amin. Menang, menang, menang. Catat tuh, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ini DPR memang nantang ini kurang ajar nih. Bukannya dipecat, Sahroni malah diturunin jabatan. Sahroni kan tim ses Anies lah, memang bener. Tapi yang disalahin pendukung 02. Nih kalian lihat nih, diduga Sahroni kabur guys ke Singapura. Kan sekarang ini concernnya di DPR yang bobrok gitu kan, dimana mereka adalah lembaga legislatif, sementara presiden lembaga eksekutif. Tapi kenapa kalian menyalahi pendukung 02 sementara si Sahroni ini dari kubu abah kalian? Dan harusnya yang bertanggung jawab atas kerusuhan ini salah satunya adalah Puan Maharani dari Banteng. Kalaupun Prabowo salah, gue bakal kritik, gue objektif.
Salahnya Prabowo di mana? Kenapa dia ngasih penghargaan ke Puan yang kerjanya nggak becus dan juga ex-koruptor? Nah sekarang pertanyaannya, yang bikin dia naik ke kursi DPR itu siapa kalau bukan kalian ya? Aliansi anak abah. Kembali lagi ke masalah awalnya. Kita kan awalnya ingin membubarkan DPR, tapi dia bilang tolol, dia tololin rakyat. Udah satu nyawa melayang gara-gara dia, bukannya dipecat. Ini DPR memang nantang. Nah yang harusnya sekarang bertanggung jawab itu si Puan, malah blaming ke Polri, kan gila. Atau yang salah pendukung 02 lagi. Speak up, salah, diam salah, udah deh terserah kalian. Akhirnya Ahmad Syahroni resmi pindah posisi dari pimpinan Komisi 3 menjadi anggota Komisi 1 DPR. Oke sih, tapi sebentar. Ini kan hanya pindah posisi, bukan dipecat. Ibarat kata nih, ini hanya memindahkan penyakit dari mulut ke kelamin saja. Nggak ada bedanya. Harusnya penyakit itu dilindas atau dibakar sampai habis agar tidak menjadi parasit yang merusak tubuh DPR. Dasar tolol. Anies Baswedan ramai disebut akan kembali maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Kabarnya Anies Baswedan akan duet dengan sosok politisi yang memiliki harta sebesar 137,48 miliar rupiah. Nasdem selaku partai yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 lalu berpeluang kembali mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Lantas, siapa sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan duet di Pilgub DKI Jakarta 2024? Kabar terbaru menyebutkan Nasdem tengah mengkaji duet Anies Baswedan dan Ahmad Syahroni di Pilgub DKI Jakarta 2024. Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino menyebut, kaji duet Anies Baswedan dan Ahmad Syahroni di Pilgub DKI Jakarta 2024 tengah dibahas di internal parpol. Nasdem sendiri, lanjut Wibi, telah berkomunikasi dengan sejumlah parpol lain seperti PKS dan PKB soal duet Anies Baswedan dan Ahmad Syahroni di Pilgub Jabar 2024. Demonstrasi di DPR 29 Agustus 2025. Ratusan massa berunjuk rasa di depan gedung DPR, menuntut kehadiran Ahmad Syahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio yang sebelumnya viral berjoget di sidang tahunan MPR. Mereka meneriakan nama-nama tersebut sambil membawa poster dan pengeras suara. Massa juga menagih janji Ketua DPR Puan Maharani yang pernah berkata, pintu DPR terbuka lebar untuk rakyat, namun kini dianggap hanya retorika. Di tengah krisis dan korban jiwa, demonstran merasa suara rakyat tak didengar. Aksi ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap wakil rakyat yang dinilai absen secara moral dan fisik saat rakyat membutuhkan kehadiran nyata. Ahmad Syahroni dicopot dari Komisi 3 DPR diduga gara-gara ngatain orang tolol sedunia. Politisi Nasdem yang sebelumnya duduk sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, hari ini 29 Agustus 2025, mendadak turun jabatan, dimutasi ke Komisi 1, meski publik banyak yang kecewa kenapa gak dipecat aja. Namun publik banyak yang meyakini jika Syahroni akan mundur jika tidak dibutuhkan lagi untuk jadi wakil rakyat. Selama ini Syahroni bekerja dengan sangat baik, namun akhir-akhir ini, anehnya Syahroni membuat kontroversi. Syahroni minta OTT KPK izin ketum parpol, dan puncaknya kemarin tuh, ngatain orang yang mau demo, aduh. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Di saya, kata tolol itu artinya pinter.